Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Maulia Reza. Saya Dewi Sofia Hafsoh. Saya Nilo Sanita Febrianti. Saya Safana Fadila. Saya Fadli Taufian Ainuraga. Mode tes adalah ketika kita meminta umpan balik tentang prototipe yang kita buat dari pengguna dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan empatinya. Menguji adalah kesempatan untuk memahami pengguna kita, tetapi caranya berbeda dengan mode empati yang ada di awal. Kita sekarang mungkin telah melakukan lebih banyak pembingkaian masalah, bahkan telah membuat prototipe atau sketsa untuk diuji. Tahap ini dilakukan dengan menanyakan apakah orang menyukai solusi yang desainer ciptakan, seperti bertanya tentang mengapa dan fokus pada apa yang dapat kita pelajari tentang orang tersebut, masalahnya, serta solusi potensial yang kita hasilkan. Idealnya, kita dapat menguji produk solusi kita dalam konteks kehidupan nyata si pengguna. Untuk objek yang fisik, mintalah pengguna untuk membawa dan menggunakannya dalam rutinitas normal mereka. Aturan praktis pada tahap tes yaitu: yang pertama, selalu buat beberapa prototipe dengan pola pikir kita tahu bahwa yang kita lakukan benar. Yang kedua, pada saat tahap tes gunakan pola pikir kita tahu bahwa ada yang salah atau kurang. Dengan begitu keduanya akan kita lakukan dengan maksimal. Dan yang terakhir, pengujian adalah kesempatan untuk mencoba kembali solusi yang kita ciptakan dan membuatnya menjadi lebih baik. Untuk mencoba kembali prototipe dan solusi, tahap tes membuat kita harus kembali ke papan gambar sketsa dari produk yang kita ciptakan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengguna, tes adalah kesempatan lain untuk membangun empati melalui observasi dan keterlibatan. Ini sudah mampu menghasilkan suatu wawasan yang tak terduga. Dan untuk memperbaiki POV atau point of view, terkadang pengujian mengungkapkan bahwa kita tidak hanya mendapatkan solusi dengan benar, tetapi juga memecahkan masalah yang dengan benar. Cara menguji produk atau solusi kita yaitu dengan cara: pertama, tampilkan dan jangan bilang. Letakkan prototipe di tangan pengguna dan jangan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Biarkan mereka mencoba menginterpretasikan prototipe yang kita hasilkan. Perhatikan bagaimana mereka menggunakan apa yang telah kita berikan pada mereka dan bagaimana mereka menangani dan berinteraksi dengannya. Kemudian juga dengarkan apa yang mereka katakan tentang itu dan beri kesempatan untuk pertanyaan yang mereka miliki. Kedua, buat pengalaman, buat prototipe Anda dan uji dengan cara yang natural terhadap pengguna, bukan untuk memberi penjelasan tentang apa yang sedang dievaluasi pengguna. Yang terakhir, minta pengguna untuk membandingkan. Membawa banyak prototipe ke lapangan untuk diuji memberi pengguna dasar untuk dibandingkan, dan perbandingan sering kali dapat mengungkapkan kebutuhan yang sebenarnya. Umumnya, saat kita mengambil beberapa siklus melalui proses desain kita, ruang lingkup pun menyempit dan kita bergerak dari mengerjakan konsep luas ke yang lebih detail. Saat kita terus berlatih tentang inovasi, kita mengambil pola pikir desainer yang menembus cara kerja kita sendiri, terlepas dari proses apa yang kita gunakan. Pada tahap sebelumnya, kami telah membuat prototipe dari hasil mengamati dan mencari solusi dari masalah yang ada, yaitu
terkait permasalahan kelangkaan bahan makanan sehat. Prototipe tersebut kita buat berdasar dengan apa yang diinginkan pengguna sesuai dengan hasil survei yang telah kami lakukan. Pada tahap tes saat ini, kami akan menguji apakah produk kami sesuai dan cocok untuk pengguna. Produk kami beri nama Honeybees. Yang pertama, kami akan membuat produk madu dengan kemasan botol kaca yang memiliki 3 varian rasa, yaitu ada original, ada lemon, dan ada rasa apel. Selanjutnya, untuk kemasan saset, kami menyediakan produk madu rasa original beserta potongan dari kacang mente. Kami juga menyediakan potongan kacang madu dan juga campuran cookies rasa pisang atau rasa nanas. Nah, kemudian untuk kemasan yang pasta, kami menyediakan paling banyak varian rasa, mulai dari yang original, ada rasa lemon, ada juga rasa apel, rasa pisang, dan yang terakhir rasa nanas. Selain ketiga kemasan tersebut, kami juga menyediakan satu produk tambahan berupa permen madu yang memiliki rasa original yang cocok untuk dikonsumsi anak-anak atau sebagai cemilan. Nah, itulah beberapa produk yang kami hasilkan dari design thinking. Dan saat ini, kami telah sampai di tahap terakhir dari design thinking, yaitu tahap tes. Tahap tes ini kami lakukan secara online dan menghasilkan output dari pengguna. Pertama, kami meminta pengguna untuk meluangkan waktunya dan mengamati beberapa produk yang kami hasilkan. Kami memperkenalkan produk mulai dari kemasan botol kaca, saset, pasta, hingga permen, beserta varian rasa yang tersedia. Kemudian, kami membuat polling pertanyaan apakah produk tersebut menarik dan bermanfaat bagi pengguna. Pilihan jawabannya yaitu iya atau masih kurang. Selanjutnya, kami juga meminta pengguna memberikan tanggapan, kritik, dan sarannya tentang produk tersebut. Dan yang terakhir, kami menanyakan kepada pengguna apakah produk kami worth it dan cocok untuk pengguna. Setelah pengguna mengisi semua survei tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berpartisipasi. Perbedaan tahap ini dengan prototipe adalah, jika dalam prototipe kita hanya menggambarkan secara kasar tentang apa yang akan kita buat, maka di tahap tes ini, kita secara tidak langsung melaunching produk kami beserta brand dan logo yang telah kami buat sendiri. Kemudian, dari produk yang kami launching tersebut, kami meminta pengguna untuk memberikan output berupa tanggapan, saran, dan kritik dari mereka. Berikut adalah hasil dari tahap tes yang telah kami lakukan. Dari jumlah 140 orang yang menanggapi produk kami, sebanyak 95% orang menyatakan bahwa produk kami menarik dan bermanfaat bagi pengguna. Sedangkan sisanya sebanyak 5% menyatakan produk kami masih perlu perbaikan atau kurang. Responden memberi tanggapan yang beragam, mulai dari apresiasi produk, kritik, hingga saran. Kami merangkum semua tanggapan tersebut dan banyak responden yang mengapresiasi kreativitas dan inovasi dari produk kami, terutama produk permen madu. Mereka juga merasa puas dengan beragam varian yang kami tawarkan. Selain itu, kemasan yang praktis dan beraneka ragam juga menarik perhatian pengguna.
Selain apresiasi tadi, responden juga memberikan kritik berupa kemasan permen kami yang masih perlu modifikasi agar terlihat lebih menarik untuk anak-anak terutama. Juga memberikan pembeda untuk produk yang berbeda rasa. Mereka juga memberikan kritik bahwa branding juga masih perlu ditekankan di produk kami untuk memberikan pembeda yang menonjol. Selain itu, responden juga memberikan sarannya, yaitu agar produk kami dijual dengan harga yang terjangkau. Ada juga yang menyarankan untuk menambah variasi rasa kurma karena kedua bahan sangat cocok untuk dipadukan. Dan dalam kemasan atau strategi marketing kami, ada juga yang memberi saran agar informasi mengenai manfaat madu lebih baik dicantumkan. Nah, itulah tadi tanggapan yang diberikan oleh responden. Kemudian yang terakhir, kami juga meminta responden mengisi rate yang menunjukkan apakah produk kami berguna. Akhirnya ditemukanlah hasil rating kurang lebih 93% orang menyatakan bahwa produk kami berguna. Dari survei tersebut, kesimpulan yang kami dapat dari tahap tes ini adalah bahwa produk kami sudah cukup menarik dan sudah cukup mampu mengatasi kelangkaan bahan makanan sehat. Namun, tetap harus ada perbaikan yang kami lakukan, khususnya yaitu upgrading kemasan dan menjaga harga produk agar tetap terjangkau. Sekian itu presentasi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.